Nah, kita lanjutkan. Setelah tadi kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, kita masuk kepada indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Nah, indikator itu bisa dikatakan sebagai tolak ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Nah, di sini kita lihat dari dua indikator, yaitu indikator moneter dan indikator non moneter. Nah, indikator moneter itu ada yang tahu tidak moneter apa? Moneter itu berasal dari kata money, ya, sehingga kalau moneter berarti kaitannya dengan keuangan. Berarti indikator yang pertama itu kaitannya dengan keuangan atau penganggaran yang ada. Yang pertama adalah pertumbuhan produk domestik bruto, ya, atau PDB meningkat. Masih ingat dengan PDB, ya, di bab 1 kemarin? PDB itu adalah produk domestik bruto atau jumlah atau keseluruhan dari produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara, termasuk masyarakat atau warga negara asing yang berada di negara tersebut. Contohnya ada warga negara asing, orang Korea atau orang Cina yang bekerja dan menghasilkan di Indonesia, yaitu PDB. Jadi yang pertama apabila dilihat dari indikator moneter itu adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pembangunan ekonomi dilihat dari PDB-nya yang meningkat. Jadi jumlah atau hasil keseluruhan yang berasal dari warga negara maupun warga negara asing itu meningkat. Yang kedua, indikator moneter itu adalah dilihat dari pendapatan per kapita. Ya, jadi pendapatan per kapitanya meningkat. Apa pendapatan per kapita? Masih ingat yang waktu itu Ibu jelaskan? Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara dalam 1 tahun yang dihitung dari PDB atau PNB dibagi dengan jumlah penduduk, ya, itu. Jadi diharapkan pembangunan ekonomi itu berhasil dengan adanya pendapatan per kapita yang meningkat pula, ya. Nah, dari tahun ke tahun alhamdulillah pendapatan per kapita Indonesia itu meningkat. Ya, dibuktikan dengan pada waktu itu kalian sudah mengerjakan tugas, ya, berkaitan dengan kategori atau klasifikasi negara-negara yang mempunyai pendapatan per kapita. Dan Indonesia termasuk kepada kategori upper middle income atau high income, ya, itu diantaranya. Yang kedua, indikator pembangunan ekonomi itu dilihat dari non moneter, berarti tidak ada kaitannya dengan keuangan. Apa saja yang kaitannya dengan non moneter atau bukan keuangan? Di antaranya yang pertama adalah indeks kualitas hidup, ya. Indeks kualitas hidup itu adalah suatu angka yang dikatakan bagaimana kualitas hidup suatu masyarakat atau penduduk, ya. Selain indeks kualitas hidup atau IKH, juga adanya indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah, IPM ini dicanangkan oleh UNDP, ya. Kalian tahu UNDP itu salah satu dari organisasi yang ada di PBB, ya, atau yang dikenal dengan Human Development Index. Indikator ini adalah indikator yang melihat berbagai aspek yang berkaitan dengan pembangunan manusia. Indikator yang digunakan diantaranya adalah yang pertama, tingkat harapan hidup masyarakat. Yang kedua, tingkat melek huruf masyarakat. Yang ketiga adalah daya beli masyarakat yang terutama dilihat dari pendapatan per kapita.
Nah, menurut BPS, Biro Pusat Statistik, IPM itu bisa mengukur capaian pembangunan manusia ya yang berbasis komponen dasar kualitas hidup. Jadi ada kaitannya dengan yang pertama tadi. Nah, sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui 3 pendekatan. Di antaranya adalah umur panjang dan juga sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak, serta yang ketiganya terkait dengan banyak faktor ya. Nah, itu yang disebut dengan IPM serta indeks campuran. Indeks campuran itu adalah dari indeks kualitas hidup dan juga indeks pembangunan manusia. Nah, ini mengenai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Bisa dimengerti? Kalau bisa dimengerti, kita lanjut kepada permasalahan yang timbul dalam pembangunan ekonomi ya. Kita lihat satu persatu ya. Jadi kalian tahu, terutama yang berada di negara kita sendiri, kira-kira masalah apa saja sih yang timbul dengan adanya pembangunan ekonomi ya. Coba kalian ingat-ingat dan kalian amati lalu kumpulkan informasinya. Kira-kira seperti apa saja sih masalah yang dialami oleh bangsa Indonesia ya. Sebetulnya secara umum permasalahan pembangunan ekonomi yang hampir dialami oleh semua negara, terutama negara-negara berkembang itu hampir sama ya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai lingkaran kemiskinan ya. Nah, di sini berarti salah satu masalahnya adalah yaitu kemiskinan. Selain kemiskinan adalah pengangguran. Selain pengangguran juga adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan, juga adanya keterbelakangan ya. Nah, ini masalah-masalah yang terjadi dalam pembangunan ekonomi. Kemiskinan ya. Kalian tahu yang namanya miskin itu seperti apa dalam kategori ekonomi. Nah, di sini ada lingkaran kemiskinan. Lingkaran kemiskinan itu dimulai dari pendapatan rendah. Kalau pendapatannya rendah itu otomatis untuk menyimpan uang atau menabung juga kurang atau rendah, sehingga pada saat tabungan rendah atau menyimpan uang itu rendah, pembentukan modal pun menjadi rendah. Lalu kalau pembentukan modal menjadi rendah, keinvestasi juga rendah, sehingga produktivitas juga menjadi rendah terus sampai dengan pendapatan rendah kembali lagi ya. Jadi itu yang mengakibatkan kemiskinan dan ketimpangan serta kesenjangan ekonomi ya di suatu negara termasuk ya di Indonesia ya. Ketimpangan pendapatan. Di bab lalu juga kita sudah membahas mengenai ketimpangan pendapatan. Jadi ketimpangan pendapatan itu kan perbedaan ya dalam segi pendapatan atau distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat, jadi yang pendapatannya rendah dengan pendapatannya tinggi ya itu. Nah, ketimpangan itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ketidaksetaraan sumber daya alam, keahlian, bakat, dan juga kapital. Lalu ada pula strategi pembangunan yang tidak tepat ya. Itu. Serta pengangguran. Kita tahu bahwa negara kita itu penduduknya banyak, tenaga kerja banyak, tetapi lapangan kerjanya sedikit, sehingga menimbulkan pengangguran. Ini salah satu contoh gambar yang istilahnya menggambarkan pengangguran itu seperti apa. Mereka yang tidak punya pekerjaan sehingga mencari apa saja yang dapat menghasilkan uang termasuk menjadi pemulung ya. Itu yang disebut dengan pembangunan ekonomi. Permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Berikutnya adalah ketimpangan pembangunan ekonomi. Jadi kalau tadi ketimpangan pendapatan itu tidak meratanya pendapatan
antar kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan rendah. Berarti kalau ketimpangan pembangunan, ada daerah yang melaksanakan pembangunannya bagus dan tidak bagus, atau disebut dengan pembangunan yang tidak merata, ya. Lalu berikutnya permasalahan pembangunan ekonomi juga diantaranya adanya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Nah, ini penduduk tinggi, penduduk banyak, tapi tidak disertai dengan lapangan pekerjaan, sehingga tadi akibatnya akan menghasilkan pengangguran yang cukup tinggi juga. Yang berikutnya adalah inflasi yang tinggi. Nanti dibahas di bab berikutnya mengenai inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga terus-menerus, ya, dan secara umum. Kalau misalkan harga-harga tinggi, daya beli masyarakat kurang, maka akan menimbulkan kemiskinan. Berikutnya adalah tingkat pendidikan rendah. Nah, ini karena kurang sadarnya bahwa masyarakat atau penduduk itu harus berpendidikan, maka yaitu jarang yang bersekolah, ya. Makanya sekarang harus tetap dilakukan bahwa pendidikan itu harus minimal 9 tahun dan kalau bisa ya 12 tahun sampai SMA, ya. Nah, ini masalah-masalah yang timbul dari pembangunan ekonomi. Nah, ini bisa dibedakan negara yang tadi apa istilahnya dalam rangka negara yang berkembang dengan negara yang maju, ya. Negara berkembang ini meskipun sudah ada gedung-gedung tinggi, tapi tetap di sekitarnya masih ada gubuk-gubuk. Jadi terjadi ketimpangan, ya, dalam pembangunan maupun pendapatan. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi. Di sini ada 4 kebijakan pembangunan ekonomi. Di antaranya adalah kebijakan perencanaan, kebijakan penganggaran, kebijakan pemantauan dan evaluasi, kebijakan penanganan masalah. Kebijakan perencanaan itu berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan nasional, ya, mulai dari rencana pembangunan 1 tahun jangka pendek, rencana pembangunan 5 tahun jangka menengah, dan rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun. Yang kedua adalah kebijakan penganggaran, ya, berkaitan dengan penyusunan alokasi pendanaan atau pagu indikatif, ya, diantaranya yang tercantum dalam APBN. Di situ ada alokasi pendanaan. Berikutnya adalah kebijakan pemantauan dan evaluasi, itu berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional. Jadi setelah dilakukan pembangunan maka harus dievaluasi apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Dan yang terakhir adalah kebijakan penanganan masalah, ya, berkaitan dengan permasalahan mendesak dan berskala besar sesuai dengan penugasan presiden. Dan materi yang terakhir, ya, di bab ini mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu adalah bagaimana strategi pembangunan ekonomi di Indonesia. Kita lihat di sini, ya, apa saja strategi-strategi pembangunan di Indonesia. Kalian lihat di sini ada satu gambar, di antaranya adalah kereta api yang sekarang kita bekerja sama dengan Cina itu membangun kereta api cepat Bandung-Jakarta, ya, yang pembangunannya bisa kalian saksikan sendiri di sekitar, ya. Berikutnya di sini ada industri, ya, yang istilahnya membuat atau menghasilkan produk. Nah, di sini strategi pembangunan ekonomi Indonesia diantaranya adalah mengembangkan pusat perekonomian, mulai dari provinsi, kota besar, kota kecil, kecamatan, dan pedesaan. Berikutnya meningkatkan investasi, membangun sarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan pembangunan infrastruktur, melakukan sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja, menerapkan riset iptek dalam dunia industri, meningkatkan pelatihan dan pengembangan wirausaha, mempermudah akses modal terutama bagi nelayan, petani, dan sebagainya. Apalagi dalam masa pandemi ini sudah diluncurkan bantuan untuk UMKM, ya. Dan yang terakhir adalah memberi bantuan insentif bagi badan usaha yang berorientasi pada ekspor. Nah, inilah materi-materi yang bisa Ibu sampaikan kali ini.
silahkan kalian pelajari, rangkum, dan tidak usah dikumpulkan. Jadi cukup dijadikan catatan saja bagi kalian. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.